Strategi FYP TikTok 2024 buat ngejar lebaran. Jadi gini, gue tahu nih, bentar kan udah mau lebaran kan. Buat kalian para affiliate pasti pengen dong gimana caranya bisa ngasilin duit banyak ketika lebaran ini. Karena bisa dibilang lebaran tuh kesempatan yang langka banget. Melewatkan satu momen di mana dalam satu tahun cuman satu kali nih orang Indonesia tuh jauh lebih kaya 2 kali lipat. Gitu. Kenapa? Karena lo tau sendiri ketika lebaran kan orang punya THR, bener nggak, orang punya dapat gaji ke-13 yang artinya mereka lebih kaya gitu kan, dan mereka udah siap buat belanja. Nih, ada beberapa cara nih yang perlu kalian pahamin. Mulai dari pertama nih, kalian harus ngerti juga gimana cara membaca analitiknya. Paham analitik TikTok sebenarnya bisa dilihat di TikTok kalian sendiri. Caranya dari profile, terus ke sudut kanan, nah itu kan ada garis 3 tuh, kalian klik, terus pilih creator tools. Terus pilih analitik. Nah, di situ dimulai data video kalian, mulai dari jumlah views, jumlah like, jumlah profile visit, follower yang nambah gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ini semua tuh ibaratnya nih ya totalnya, dan itu yang disebut dengan engagement rate gitu ya. Nah, ada 2 rate yang dihitung di sini. Pertama engagement rate, yaitu totalan dari like, comment, share, save gitu, itu engagement rate. Ada lagi yang namanya finish rate. Finish rate itu apa? Orang nonton video kalian berapa yang sampai selesai. Nah, kalau kalian perhatiin biasanya ya, kalau finish rate video kalian makin tinggi, dari situ tuh view kalian pasti bakal makin kuat, makin gede gitu loh. Tapi kalau finish rate kalian rendah, itu nggak bakal bikin view kalian tinggi. Meskipun nih, sering banyak kejadian kan, dimana kayak kita tuh apa ya, engagement-nya tinggi, like-nya banyak, save-nya banyak gitu kan, terus share-nya banyak gitu kan, komennya banyak gitu kan. Bahkan bisa dibilang nih kan, ada kayak, gue nggak tahu nih, kalian ngalamin nggak sih? Coba kasih tahu ya di komen ya. Suka ada yang bilang gini, kalau misalnya kita bisa ngejaga engagement rate di angka 10%, berarti kan like, comment, share, save, totalin dah lu semua ada gitu ya, dari total view 10%, tuh video tuh bakal naik terus gitu kan. Tapi sering dalam banyak kasus itu nggak segitu. Contoh, view 200, padahal like-nya ada 10, komennya ada 5, share-nya ada 3, berarti kan udah total engagement 20%. Benar nggak? Tapi kenapa mentok di 200? Nah, salah satunya itu masalahnya ada di finish rate. Nah, finish rate itu ada juga bahasa lainnya yang namanya retensi, alias ya berapa banyak sih orang nonton video kalian, orang tuh hilangnya di mana sih? Karena dengan kayak gitu kita jadi tahu buat patokan ketika bikin videonya, kita harus bikin kayak gimana ya biar orang tuh mau stay. Jangan-jangan kalau misalnya kayak gue ngomong datar terus gitu kan, lu bosan, lu cabut, jangan cabut dulu, belum selesai gitu kan. Nah, itu kan salah satu tips triknya gitu loh. Nah, ini adalah hal basic nih dari analitik. Nah, selain itu gitu ya, kita harus lihat apakah konten kita terdistribusi ke penonton yang tepat. Karena dengan penonton yang tepat, itu bakal bikin retensi sama engagement-nya tinggi. Karena gini, lu bayangin contoh gini. Misalnya nih, gue udah ngumpulin akun. Di mana akun gue itu mayoritas adalah affiliate. Akun gue misalnya mayoritas adalah seller. Terus, ketika gue bikin kontennya beda banget. Nyampe ke konsumen, yang mereka tuh nggak kenal gue. Kira-kira video gue ditonton nggak? Udah pasti nggak dong. Bener nggak? Nah, tapi kenapa bisa video gue salah alamat? Kan itu pertanyaannya, bener nggak? Followers gue kan banyaknya seller, follower gue kan banyaknya affiliator, yang harusnya mereka udah tahu dong, udah kenal sama gue nih, makanya mereka mau liatin, gitu kan. Sama kalau kalian udah sampai sini, thank you nih, udah nemenin sepanjang ini, gitu kan. Nah, kenapa? Karena bisa jadi gini, ketika gue merubah satu gaya dari video gue, biasanya gue bikin seperti apa, terus gue rubah jadi seperti apa, hal ini membuat kalau si penonton itu jadi beda gitu, karena seleranya beda. Platform melihat ini kayaknya beda nih, dicoba dicari orang-orang yang berbeda. Dan orang-orang ini ketika ketemu ya sama kayak orang baru lagi, nggak kenal gitu kan, nggak kenal makanya nggak mau nonton, ditingkatin, itu bakal bikin view lu jeblok. Dari sini insight apa ya nih? Tadi kan gua kasih tahu kayak pertama tuh lu harus cek datanya kayak gimana, lu lihat niche lu di mana, engagement rate atau finish rate. Kalau engagement rate ya berarti konten lo mungkin kurang ngajak apa ya, kurang ngajak komen, kurang ngajak ngobrol gitu kan, kurang ngajak nge-save. Kalau nge-save tuh bukan diajak ya, orang ngerasa bermanfaat makanya di-save. Kalau misalnya kita ngomongin finish rate, artinya cerita yang lo bawain di dalam video itu menarik, terus kayak orang tuh ngerasa video lo daging semua, nggak ada lemaknya, jadi mereka bahkan mau swipe aja sayang gitu kan. Nah, berikutnya lihat nyampe nya ke orang yang tepat apa enggak, artinya lo konsisten nih dalam bikin konten, bener nggak? Nah, kemudian udah gitu, apalagi harus dilakuin? Yang dilakuin udah jelas adalah lu harus lihat konten yang menarik perhatian audiens. Konten yang menarik perhatian audiens itu gimana sih? Ya maksudnya gini, kita harus sadar nih, orang tuh kan seleranya berubah-berubah ya. Ada sesuatu tren yang diikutin, ada suatu style gitu ya.
lu bisa ngikutin tren tapi harus tetap sesuai dengan gaya lu. Apa yang orang cari, keyword apa yang orang cari itu adalah sesuatu yang mereka pengen tahu. Nah, gimana cara lu lihatnya? Apa yang lagi dicari orang? Simple banget. Sebenarnya ketika lu buka Shop Tokopedia, lu lihat di kolom search pencarian, itu tuh si TikTok atau Shop Tokopedia itu ngasih tahu apa sih yang lagi orang cari, kebayang. Ada kalimatnya tuh di situ tuh. Ada kata kunci apa tuh? Nah, itu adalah sesuatu yang lagi dicari orang, sesuatu yang lagi happening. Nah, lu cukup bikin itu aja, apa yang lagi trending. Nah, itu lu bakal kebawa rame. Bayang nggak? Jadi susah juga ya. Jadi udah dikasih tahu nih sama si Shop Tokopedia sama TikTok nih, lu bikinnya kayak gini ya, lu bikinnya kayak gitu ya. Nah, ketika lu bikin ya lu tinggal bikin. Gitu. Nah, terus gue tahu nih ketika ngomong gini, oke, terus hubungannya sama omset gue apa? Ininya gimana? Nah, setelah lu ngerti ini, nah gue kasih tahu ilmu paling penting yang harus lu kuasai. Lu harus tahu produk apa yang kira-kira bakal rame. Produk apa yang benar-benar bakal ngasilin duit. Caranya kayak gimana? Caranya sebenarnya simpel banget. Nah, konsepnya itu gini. Sama kayak cari jodoh. Ini gue pengen tahu juga nih ngomong-ngomong nih. Di antara kalian di sini siapa yang masih single? Boleh tulis di komen. Mana tahu lu dapet jodoh. Gini, kalau cari jodoh, langkah pertama adalah lu harus kenalan dengan sebanyak mungkin lawan jenis kan. Bener nggak? Artinya di awal. Tapi ini dilakuin dari sekarang-sekarang ya. Dilakuin dari sekarang-sekarang. Jangan mepet-mepet lebaran karena nggak ada waktu. Kita harus tahu gini. Campaign utama tuh Ramadan campaign. Puncaknya itu nanti tanggal sekian. Di April, awal April. Nah, sebelum April, jadi kayak ada Maret awal nih, ini waktunya lu buat eksperimen. Gitu, ibarat cari jodoh, lu kenalan dengan sebanyak mungkin lawan jenis. Cobain berbagai macam produk. Bikin dari satu produk itu lu bikin kayak 3 konten, 4 konten, 5 konten gitu loh. Satu produk dengan berbagai versi. Buat lihat. Ibarat sama kayak lu kenalan sama banyak cewek, biar tahu nih mana yang gua serak, mana yang ada geter-geternya gitu loh. Nah, setelah kenalan banyak, pasti lu bakal nemu nih. Ada 1, 2, 3 produk yang, oh ini geternya kenceng nih. Setrumnya mantep gitu kan. Nah, makin mendekati campaign, lu fokuskan konten-konten lu fokuskan live-nya kalian buat jual produk-produk itu aja. Karena ketika lu fokusin di situ, itu yang bakal ngasilin GMV tinggi. Konsepnya simpel. Buat lu dapat order banyak, itu bukan perlu harus order banyak itu bukan didapatkan dengan kayak kalian harus jual sebanyak mungkin produk, tapi kalian jual produk sebagian aja. Tapi produk yang kalian jual itu mukul. Nah, dengan kayak gitu, disitulah cara lu dapat miliaran. Buat lu yang masih punya banyak pertanyaan tentang seputar Shop Tokopedia, TikTok, udah gitu affiliate, cara main konten dan lain sebagainya, lu bisa tulis pertanyaan lu di kolom komen. Nanti kita bakal bikinin Q&A buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.